Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, doa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ada yang namanya tepuk semangat. Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar? Udah fokus untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah ya? Baik, kita mulai. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu Ibu sempat memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, di sini Ibu punya satu penggaris besi, ya. Nah, ada yang tahu nggak? Penggaris besi ini biasanya untuk apa? Kegunaannya itu apa? Iya, betul. Jadi, penggaris itu adalah alat untuk mengukur panjang, ya. Biasanya mengukur panjang kertas, misalnya kalau mau buat garis, biasanya pakai penggaris, ya. Nah, mari kita mulai mengenali apa itu satuan panjang. Satuan panjang itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur tinggi, panjang, dan jarak dari suatu benda. Ya, tidak hanya mengukur panjang aja, tapi bisa mengukur tinggi, bisa mengukur jarak. Ya, contoh jarak kota A ke kota B itu bisa diukur ya. Nah, manfaat satuan panjang itu mengukur jarak satu ke tempat lain, ukuran objek hingga tinggi badan seseorang. Ya, seperti dijelaskan tadi. Nah, satuan panjang itu ada dua jenis. Satuan panjang tidak baku dan satuan panjang baku. Nah, satuan panjang tidak baku itu adalah satuan panjang yang tidak memiliki ukuran pasti. Ya, jadi contohnya itu mengukur menggunakan bagian tubuh kita. Contohnya lewat jengkalan tangan, panjang tangan kalian itu bisa untuk mengukur, tapi ukuran itu tidak pasti ya, karena kan bagian tubuh orang itu beda-beda ya, tangannya beda, panjangnya, besarnya. Jadi kalau mengukur menggunakan tubuh kita, jadi ukurannya tidak pasti, berapa sentimeter, berapa meter, berapa panjang itu tidak pasti ya. Nah, selanjutnya itu ada satuan panjang baku. Nah, satuan panjang baku itu menggunakan satuan seperti meter, sentimeter. Nah, satuan panjang baku ini itu ada 7 satuan panjang yang dibuat sesuai dengan anak tangga. Ya, biar mudah kalian mengingat. Nah, di sini Ibu sudah membuat 7 satuan panjang baku. Ya, bisa dilihat. Yang pertama ada kilometer atau km, ada hektometer disingkat hm, lalu ada dekameter disingkat dam, lalu ada meter disingkat m, lalu ada desimeter disingkat dm, lalu ada sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm ya. Nah, ingat ya, untuk dekameter itu dam, DAM, dan desimeter itu DM. Ya, ingat perbedaannya dan ingat singkatannya, nggak boleh lupa. Nah, setiap
satuan panjang ini itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran satuan panjang yang berada satu tingkat tangga lebih panjang dibandingkan dengan nilai satuan yang berada di bawahnya. Ya. Nah, di sini Ibu sudah buatkan sesuai urutan tangganya. Ya, bisa dilihat. Nah, contohnya satuan panjang yang di satu tingkat di atas itu lebih panjang dibandingkan di bawah. Contohnya, misalnya nih 1 km itu di atas atau lebih panjang dari 1 HM. 1 HM ini lebih panjang lagi dari 1 dam dan seterusnya. Nah, untuk menghitung satuan panjang ini itu ada rumusnya. Ya, apa saja rumusnya? Nah, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10 ya. Jadi jika menghitung turun yaitu dikalikan 10. Misalnya menghitung kilometer menjadi hektometer. Berarti diturunkan berapa? 1 kali, jadinya dikali 10. Jika ke kilometer ke meter misalnya, itu turun berapa? Tingkat 1, 2, 3. Jadi, dikali berapa? Dikali 1000. Karena 1 tingkat itu 10, jadi 3 tingkat jadi 1000. Jadi dikali 1000. Ya, nah itu kan yang turun. Sekarang dicari yang naik. Jika yang turun itu dikali, maka yang naik itu dibagi. Ya, dibagi 10. Sama, jika naik 1 tingkat dibagi 10, jika 2 tingkat jadi 100, jadi naik 3 tingkat jadi 1000. Ya. Mungkin segitu aja penjelasan Ibu. Nah, kalian mungkin sudah sedikit memahami ya. Sekarang Ibu mungkin akan tes kalian sudah seberapa paham dari penjelasan Ibu tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian yang bisa jawab itu langsung angkat tangan, ya. Nah, pertanyaan pertama tadi. Sentimeter ditulis singkat menjadi apa? Ada yang ingat? Ya, silakan. Iya, betul. Sentimeter itu ditulis menjadi cm, ya. Untuk pertanyaan kedua, 100 cm, ya, 100 cm diubah menjadi meter. Maka hasilnya adalah 100 cm. Sentimeter berada di mana? Di sini. Jadi, jika diubah ke meter, meternya ada di mana? Di atasnya, 2 tingkat. Berarti dari bawah ke atas, maka harus dibagi. Ya, jadi berapa hasilnya? Iya, betul. 100 cm diubah menjadi meter, maka hasilnya 1 meter. Kenapa? Karena kan naik 3 nih. Naik 3, kan naik 2. Ya, jadi dibagi 100 meter dibagi 100, maka hasilnya 1. Ya, jadi dapat 1 meter. Ya, bisa dimengerti. Nah, untuk pertanyaan terakhir. Ibu ada 10.000 meter. Jika diubah menjadi kilometer, maka hasilnya adalah, ya, lihat meternya di mana? Di sini. Kilometernya mana? Di paling atas. Nah, sekarang kita hitung berapa tingkat dia. 1, 2, 3, maka dibagi 1000, ya. Dibagi 10. Coret. Maka hasilnya yaitu 10 km. Ya, bisa dipahami? Nah,
pastinya kalian sudah paham kan ya tentang satuan panjang ini ya. Nah, di sini karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, di sini Ibu ada 5 pertanyaan. Ibu akan bacakan pertanyaannya, kalian catat di buku tulis ya. Pertanyaan pertama. Benda yang lebih panjang antara paku dengan pensil adalah, ya, langsung ditulis. Sudah. Pertanyaan kedua, 500 cm diubah ke meter. Hasilnya adalah, ya, ingat cara yang tadi. Sudah. Pertanyaan ketiga, untuk mengukur panjang lapangan sepak bola menggunakan satuan. Nah, sudah. Yang keempat, 3000 mm diubah ke sentimeter, maka hasilnya adalah, sudah. Nah, pertanyaan kelima ini agak panjang ya. Ratih mengukur pensil miliknya. Ratih mengukurnya dengan batang korek api. Maka satuan panjang yang digunakan Ratih yaitu, sudah. Ya, jika sudah, ingat tugasnya dibuat di rumah. Nah, minggu depan Ibu akan periksa satu persatu ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, sampai bertemu minggu depan. Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak, selamat beristirahat dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.